Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irianti bersama dengan rekan saya Deltia Puspitasari dan Fatir Muhammad Haikal. Pada video kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pengendalian eksternal manajemen. Pada video kali ini, poin-poin yang akan dibahas dalam video ini antara lain pengertian sistem pengendalian eksternal manajemen, fungsi sistem pengendalian manajemen, tahapan dalam sistem pengendalian eksternal manajemen, manfaat dari sistem pengendalian eksternal manajemen, jenis-jenis sistem pengendalian eksternal manajemen, unsur dari sistem eksternal pengendalian manajemen, contoh dalam sistem pengendalian eksternal manajemen, serta keuntungan dan kekurangan sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian eksternal manajemen adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian eksternal manajemen melibatkan pihak eksternal yang independen dan tidak terkait dengan organisasi seperti pemerintah, regulator, auditor independen, pemegang saham, dan masyarakat umum. Pihak eksternal yang melakukan pengendalian eksternal bertindak sebagai pengawas dan penasihat dan memberikan rekomendasi serta saran untuk perbaikan kepada manajemen organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan memenuhi standar etika dan moral yang tinggi, serta memperoleh hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Fungsi utama sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi dilakukan dengan integritas, nilai etika, dan kompetensi pegawai. Sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa fungsi lain, antara lain melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian, melakukan proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, serta memberikan saran-saran perbaikan. Tahapan dalam sistem pengendalian eksternal manajemen. Sistem pengendalian eksternal manajemen umumnya meliputi perencanaan audit, evaluasi kontrol internal, pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil audit, implementasi rekomendasi, dan monitoring dan evaluasi. Tahapan dalam sistem pengendalian eksternal manajemen. Tahapan dalam sistem pengendalian eksternal manajemen umumnya meliputi 1. Pemrograman. Pemrograman adalah tahap pertama dari sistem pengendalian manajemen, merupakan proses penyusunan berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi banyaknya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, penganggaran. Proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam satu keuangan tertentu. Hasil dari perencanaan ini nantinya akan dipakai perusahaan dalam periode tertentu. Anggaran yang disusun didasarkan pada berbagai hal yang ada di pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Tahap ketiga merupakan operasi dan akuntansi, adalah suatu proses pencatatan lewat berbagai sumber daya yang dipakai oleh perusahaan serta pendapatan selama periode waktu tertentu. Yang keempat, laporan dan analisis, merupakan tahap terakhir dari sistem pengendalian manajemen, adalah laporan serta analisis yang merupakan pemilihan strategi tepat untuk ditinjau ulang. Tahap ini juga memunculkan berbagai kebijakan yang dilakukan perusahaan, seperti menghapus, mengubah, menambah program, dan menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk mengubah anggaran mendatang. Manfaat dari sistem pengendalian eksternal manajemen. 1. Mengetahui sampai mana program yang sedang dilakukan dengan perusahaan. Melihat apakah sudah sesuai dengan standar hingga rencana yang sudah ditetapkan. 2. Mengetahui adanya berbagai penyimpangan dalam proses pengerjaan suatu aktivitas di perusahaan yang dilakukan. 3. Memahami waktu hingga sumber daya yang disediakan mampu mencukupi hingga dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. 4. Mengetahui berbagai faktor terjadinya penyimpangan dari aktivitas kerja yang dilakukan suatu perusahaan. 5. Menerima informasi berbagai perspektif yang didapatkan dari orang lain terkait suatu aktivitas kerja di perusahaan.
6. Memastikan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan sebelumnya. 7. Memastikan setiap anggota perusahaan tidak mengalami kesulitan terkait masalah yang ditemui dalam hal pribadi maupun tugas dari perusahaan. Jenis-jenis sistem pengendalian eksternal manajemen. 1. Regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di suatu negara atau wilayah. 2. Standar industri. Standar industri adalah aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi yang mewakili industri tertentu. 3. Kode etik. Kode etik adalah seperangkat prinsip dan nilai yang digunakan untuk mengatur perilaku organisasi. Kode etik dapat mencakup standar etika bisnis, nilai organisasi, dan tanggung jawab sosial. 4. Sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi dan akreditasi adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk menentukan apakah organisasi memenuhi standar tertentu. Yang kelima, peraturan pasar modal. Peraturan pasar modal adalah aturan dan regulasi yang ditetapkan pada pasar modal atau pasar keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi investor, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara adil dan efisien. Unsur dari sistem eksternal pengendalian manajemen. 1. Detektor merupakan unsur dari sistem pengendalian manajemen yang pertama. Sebuah alat perusahaan yang digunakan dalam melakukan identifikasi terkait apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengendalian manajemen di suatu perusahaan atau organisasi. 2. Selektor merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai signifikasi mengenai peristiwa apa yang terjadi atau yang sedang terjadi. Pada proses sistem ini, selektor merupakan unsur kedua dari sistem pengendalian manajemen. 3. Efektor merupakan alat yang dipakai perusahaan dalam mendorong perilaku dan tindakan tertentu ketika melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan pedoman maupun patokan yang ada. 4. Komunikator merupakan alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju ke asesor, maupun sebaliknya. Komunikator merupakan unsur keempat sekaligus terakhir dari sistem ini. Beberapa contoh dalam sistem pengendalian eksternal manajemen antara lain. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan organisasi dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Misalnya, pemerintah dapat melakukan inspeksi terhadap produk atau layanan yang disediakan oleh organisasi, serta memeriksa dokumen dan catatan untuk memastikan bahwa organisasi membayar pajak dan memenuhi persyaratan peraturan lainnya. Yang kedua, regulator. Regulator adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan industri tertentu, seperti perbankan, pasar modal, dan sebagainya. Regulator memastikan bahwa organisasi dalam industri tersebut mematuhi standar etika dan peraturan yang berlaku, serta memproteksi kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Yang ketiga, auditor independen. Auditor independen adalah pihak yang ditunjuk oleh organisasi untuk memeriksa laporan keuangan dan kegiatan operasional lainnya. Auditor independen memastikan bahwa laporan keuangan organisasi akurat dan transparan, serta memeriksa kepatuhan organisasi terhadap standar etika dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pemegang saham. Pemegang saham adalah pihak yang memiliki saham di dalam organisasi. Mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kegiatan organisasi dan memastikan bahwa manajemen organisasi memenuhi persyaratan, peraturan, dan standar etika yang berlaku. Dan yang terakhir, masyarakat umum. Masyarakat umum memiliki peran penting dalam memantau kegiatan organisasi, terutama jika organisasi tersebut beroperasi dalam lingkungan yang sensitif, seperti lingkungan hidup atau hak asasi manusia. Masyarakat umum dapat memberikan masukan dan kritik terhadap kegiatan organisasi,
serta memastikan bahwa organisasi memenuhi persyaratan, peraturan, dan standar etika yang berlaku. Keuntungan dan kekurangan sistem pengendalian eksternal manajemen. Yang pertama, keuntungannya. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar etika. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan. Adapun kekurangannya yaitu biaya yang tinggi, terlalu banyak aturan, kurang fleksibel, dan terlalu banyak campur tangan. Faktor yang mempengaruhi sistem eksternal pengendalian manajemen. Yang pertama, ukuran penyebaran enterprise. Terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar terhadap perusahaan yang lebih relatif kecil. Perbedaan yang ada bisa menjadi pengaruh dari sistem ini di suatu perusahaan. Selain itu juga bisa menjadi penentu isi serta sifat yang ada dalam sistem kontrol perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Misalnya seperti filosofi manajemen yang memiliki Bank Indonesia sangat berbeda jauh dengan filosofi manajemen Bank Trading Corporation. Hal ini berlaku juga pada struktur organisasi keduanya. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Contoh sistem pengendalian manajemen dalam industri minyak. Adanya subunit justru tidak bisa dibentuk berdasarkan dasar produk. Sementara banyak perusahaan dengan skala perdagangan lebih besar, divisi yang ada dalam perusahaan bisa dibuat berdasarkan produk yang akan atau ingin diproduksi perusahaan tersebut. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Memiliki fungsi dan peran yang sangat vital, yakni berguna untuk melakukan pengukuran yang tepat baik dari segi biaya maupun keuntungan dari investasi yang dilakukan. Meski begitu, semua aktivitas bergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Dan yang terakhir, persepsi seseorang. Persepsi seseorang dalam sebuah perusahaan bisa memberikan dampak baik dalam hal pekerjaan, kepuasan terhadap perusahaan, hingga promosi serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada dalam sebuah perusahaan. Penyebab timbulnya masalah aspek perilaku pada pengendalian. Beberapa penyebab timbulnya masalah aspek perilaku pada pengendalian manajemen antara lain yaitu yang pertama, kurangnya arahan dari atasan. Hal ini berkaitan dengan kondisi pegawai yang tidak memahami apa yang diinginkan organisasi. Sehingga salah satu fungsi sistem manajemen adalah bagaimana memaksimalkan kontribusi pegawai terhadap kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, masalah motivasi karena ketidakselaraan antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketiga, keterbatasan pribadi, seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Nah, oleh karena itu, pengendalian manajemen diharapkan menjadi jembatan bagi keselarasan tujuan individu dan tujuan organisasi, baik dalam bentuk pengendalian formal maupun informal. Sekian presentasi video dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video kami yang selanjutnya.